Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sabat. Judul besar kita masih mengenai peranan gereja dalam masyarakat. Pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana peranan kita yang mengambil bagian di dalam penginjilan. Bagaimana Yesus sudah memberikan contoh bagi masing-masing kita sehingga kita juga dapat merasakan atau dapat mempedulikan akan orang lain. Bagaimana kita bisa bersosialisasi di dalam kehidupan kita, khususnya di akhir zaman ini. Ya, pada saat ini kami juga mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua untuk sama-sama berkumpul sehingga kita dapat mempelajari firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Dan juga jangan lupa kita mengambil Alkitab kita sehingga ada ayat-ayat yang akan kita bacakan bersama-sama. Judulnya Pelayanan Perkotaan di Zaman Akhir, ya. Ayat hafalannya terdapat dalam Yeremia 29 ayat 7. Dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Pekabaran 3 malaikat menyerukan Injil untuk dikhotbahkan kepada semua bangsa, suku dan bahasa dan kaum, terdapat dalam Wahyu 14 ayat 6. Dengan demikian, dimanapun manusia tinggal, pekabaran ini harus dibawa kepada mereka. Dan karena begitu banyak saat ini yang tinggal di kota-kota, ke kota-kota kemana kita harus pergi. Bahkan pentingnya pekerjaan di kota ditingkatkan di tahun 2007 ketika para ahli statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam catatan sejarah, mayoritas populasi dunia tinggal di daerah metropolitan. Saat ini pelayanan di perkotaan telah menjadi isu sentral bagi strategi misi Gereja Masih Advent hari ke-7. Di banyak negara, jangkauan gereja menjangkau lebih banyak di kota-kota kecil dan daerah pedesaan di luar wilayah metropolitan daripada di kota-kota. Survei menunjukkan bahwa di beberapa kompleks perkotaan, sebagian besar orang-orang belum pernah mendengar tentang Gereja Masih Advent hari ke-7, sehingga tidak tahu apa-apa tentang pekabaran tiga malaikat. Oleh karena itu, jelas bahwa untuk menjangkau dunia, kita harus menjangkau kota-kota juga. Ya, jadi mungkin ini adalah suatu pergumulan bagi masing-masing kita. Ya, bagaimana kita bisa bersatu hati, bisa bekerja sama ya untuk mengabarkan pekerjaan Tuhan di kota-kota. Walaupun memang sangat sibuk sekali orang-orang yang tinggal di daerah metropolitan, ya, tetapi di sini dikatakan, ya, kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, bagaimana di dalam kehidupan kita harus mempunyai lagi, ya, kalau kita sudah berdoa, ya, berdoa mungkin 3 kali sehari, mungkin lebih lagi kita doakan, ya, untuk orang-orang, ya, supaya mereka yang ada di kota-kota bisa mengenal akan kasih Tuhan dari kehidupan kita, mungkin dari kehidupan kita setiap hari. Ya, bagaimana kita juga mempunyai aktivitas. Ya, kalau kita tinggal di kota pasti ada pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan. Ya, dari tempat kerja kita. Mungkin apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita bisa membuat KPA atau kelompok-kelompok kecil, ya, kelompok pendalaman Alkitab. Ya, sehingga kita dapat menjangkau orang-orang, ya, di dalam pekerjaan kita, ya. Kita sisihkan atau luangkan waktu kita, ya, sehingga mereka juga dapat merasakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dikatakan pekabaran 3 malaikat menyuruhkan Injil untuk dikhotbahkan kepada semua bangsa, semua suku, bahasa dan kaum. Ya, jadi inilah saatnya, ya, bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan mengambil bagian, ya, di dalam mengabarkan Injil kepada semua orang. Ya, mungkin banyak orang-orang yang belum mengetahui akan kebenaran firman Tuhan. Ya, masing-masing kita mempunyai tanggung jawab, ya, untuk memperkenalkan mereka kepada Tuhan. Ya, mungkin kalau kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, mungkin ada kelemahan-kelemahan kita, ya, Tuhan tidak melihat itu, tapi Tuhan ingin melihat bagaimana kemauan kita, ya, untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita. Ya, Tuhan akan menyanggupkan kita, ya, Dia akan memampukan kita, ya, bila mana kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kalau kita mau menginjil ke kota, kita harus melihat terlebih dahulu, ya, sifat dasar dari perkotaan itu seperti apa.
Kalau kita melihat perkotaan itu banyak sekali kumpulan budaya, kumpulan etnis, bahasa dan juga agama. Dan pada saat kita mau menjangkau akan mereka, kita harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan dari setiap budaya, setiap etnis, setiap suku dan lain sebagainya. Di mana kita dapat berbaur dengan mereka. Pendekatan demi pendekatan kita akan berikan. Dan ingat, saat kita mengetahui akan kebutuhan mereka, dikatakan bahwa bagaimana dalam pusat-pusat kota ini ada susunan pola dari bahasa, budaya dan kelompok etnis seperti yang kota-kota miliki. Paulus menentukan tipe orang tertentu siapa yang dia berhubungan. Jadi kita harus mengetahui siapa yang kita berhubungan dengan dia. Bagaimana kita mau menyampaikannya? Kita melihat terlebih dahulu bagaimana kebutuhan dari kelompok atau orang tersebut. Baru kita dapat masuk dengan menyampaikan akan terang kebenaran Tuhan. Namun sebelum kita mengetahui akan sifat dasarnya, jangan kita datang dengan secara langsung memberikan sesuatu yang membuat mereka menolak akan terang kebenaran Tuhan. Jadi kita dihimbau untuk mempelajari terlebih dahulu. Paulus memahami dan nyata bekerja di multikultural konteks dalam beragama. Dia tahu bagaimana beradaptasi dengan lingkungan di mana dia berada, dan dia belajar bagaimana menyampaikan kebenaran supaya mantap memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang dia sedang jangkau. Jadi pada saat contoh Paulus ini diberikan kepada kita agar kita dapat mengambil mungkin teladan dari Paulus pada saat dia mau menyampaikan akan terang kebenaran Tuhan. Dia terlebih dahulu datang ke dalam kehidupan mereka. Dia berbaur dengan mereka, dia hidup bersama-sama dengan mereka sehingga dia dapat mengetahui apa kebutuhan dari kehidupan mereka. Dan pada saat dia mau menyampaikan terang kebenaran Tuhan, orang sudah melihat apa yang ada dalam kehidupannya, sehingga dengan mudah mereka akan menerima terang kebenaran itu. Ya, dan juga bagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia ini, bagaimana dia berjalan melalui Yerusalem, Kapernaum dan kota-kota lain di zamannya, bagaimana dia datang menemui setiap orang-orang yang menderita. Ya, bagaimana Yesus mendengarkan akan kesedihan mereka, mendengarkan setiap permasalahan mereka. Ya, di sini dikatakan ya, di kota lebih banyak orang, lebih banyak gedung, lebih banyak lalu lintas dan lebih banyak masalah. Ya, bagaimana kita bisa ya mengambil bagian di dalam situ dan mendengarkan setiap keluh kesah mereka. Bagaimana kita memberikan mereka semangat ya, bagaimana kita memberikan mereka kasih. Ya, kasih sebagaimana Yesus ya, bagaimana dia juga ya mengobati setiap orang-orang yang sakit ya. Orang-orang di sekitarnya mengalami kesedihan, dia pun merasakan itu ya. Mereka mengalami kesakitan, dia pun merasakan itu. Bagaimana kita bisa merasakan hal seperti itu? Kita harus minta kepada Tuhan ya, minta perasaan itu ya, supaya kita dapat mengerti akan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Dikatakan dunia kita adalah tempat yang terluka oleh karena dosa ya. Bagaimana kita manusia yang berdosa juga ya bisa memberikan semangat kepada orang-orang di sekitar kita, karena kita mempunyai pengharapan ya, pengharapan yang Yesus berikan bagi masing-masing kita ya, sehingga mereka juga dapat yang merasakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka ya. Bagaimana di kota juga kita dapat banyak orang-orang yang mempunyai sifat ya atau latar belakang yang berbeda-beda. Jadi digambarkan seperti tanah ya, seperti tanah itu bagaimana kita bisa menabur ke setiap hati manusia ya. Mungkin ada manusia yang tidak menerima, mungkin ada yang menerima, dan mungkin ada yang masih merenungkan ya. Kita harus doakan ini ya, sehingga pada saat kita ya memberitakan akan kebenaran Tuhan ya, dengan praktek terlebih dahulu, mungkin mereka bisa melihat
ya. Kita melakukan hal kebaikan sehingga mereka juga dapat mengikuti hal kebaikan itu, ya, kebaikan yang berlanjut. Mereka bisa melakukan itu. Ya, di sini dikatakan ada sebuah gereja yang kecil mempunyai anggota hanya beberapa saja. Ya, tidak banyak, tetapi mereka mempunyai komitmen untuk memberikan makan kepada orang-orang di sekitar mereka. Bagaimana mereka memberikan kasih mereka, ya, berkomitmen, ya. Setiap minggunya mereka memberikan, ya, makan kepada orang-orang yang memerlukan, ya. Inilah yang harus kita lakukan di mana gereja-gereja, orang-orang yang berada di dalamnya, jemaat-jemaat boleh bersatu hati, ya, sehingga dapat menjalankan misi yang Yesus sudah berikan bagi masing-masing kita. Dan juga kalau kita melihat mendengar atau melihat juga kesaksian-kesaksian tentang orang dapat mengenal Tuhan dengan hubungan pribadi dengan seseorang. Mungkin mereka berteman, mungkin dari di dalam tempat pekerjaan mereka, atau di sekolah, atau di tempat bermain mereka dapat bersahabat dengan mereka, sehingga dari persahabatan itu mereka dapat melihat karakter Yesus yang hidup dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pun dapat mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Inilah yang Tuhan rindu kita hidupkan dalam kehidupan kita. Memang kalau kita mau mempraktekannya mungkin sangat susah, karena banyak sekali pergumulan, atau kita sebagai manusia berdosa, kita tidak sanggup untuk menjalaninya. Tapi biarlah kita meminta kepada Tuhan agar kita menjadi sahabat yang baik, kita menjadi teman yang baik, atau seorang pribadi yang dapat memantulkan akan karakter Yesus, sehingga pada saat orang dapat berteman dengan kita, biarlah kita dapat memantulkan itu, merefleksikan akan kasih Kristus kepada dia, sehingga dia pun dapat membuka dirinya untuk dia mau untuk kasih itu masuk dalam kehidupannya. Dikatakan bahwa kita harus mendoakan mereka, persahabatan kita mungkin yang kita anggap biasa saja. Marilah kita mendoakan persahabatan kita, orang-orang yang di sekitar kita, yang berada di sekitar kita. Marilah kita bawa dalam doa. Berdoalah untuk mereka supaya mereka pun dapat menerima akan terang kebenaran Tuhan itu. Dikatakan bahwa mungkin kita harus memelihara persahabatan itu. Seperti seorang yang dalam petani, dia harus memelihara akan tanaman yang dia sudah tanam, melalui pemupukan, melalui pembersihan akan rumput-rumputnya, atau penyiraman, sehingga dia akan bertumbuh. Inilah tugas di mana kita dapat melestarikan akan tanah yang telah Tuhan berikan. Orang-orang di sekitar kita, itulah tanah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai pekerja yang baik mengelola akan tanah tersebut. Bagaimana kita pekerja yang bertanggung jawab, bagaimana kita membawa hasil-hasil dari kebun anggur Tuhan. Inilah yang Tuhan rindu kita lakukan dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa pendekatan ini sangat penting untuk pelayanan di kota, di mana kita harus melihat kebutuhan dari kota tersebut, di mana ada pola kemajemukan budaya, etnis dan bahasa, kelompok-kelompok sosial dan ekonomi akan dijangkau dalam ratusan masyarakat dan cabang budaya yang berukuran sedang di kota-kota, kecuali ada kelompok-kelompok kecil yang menargetkan masing-masing di daerah tersebut. Misi Kristus tidak akan selesai. Dikatakan bahwa kita harus memulainya seperti yang tadi saya katakan, dalam persahabatan kita, mulai dari kelompok-kelompok terkecil. Jangan kita memikirkan ke yang terbesar terlebih dahulu, tapi mulai dari latihan terkecil kita, dari keseharian kita, dari pertemanan kita, persahabatan kita, atau di tempat di mana kita berada. Di situ kita mulai membentuk atau mempersiapkan akan tanah itu, sehingga pada saat Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menjangkau mereka. Kita saat sudah menaburkan akan benih itu, bila mana Roh Kudus datang dan menyiraminya dengan berkelimpahan, mereka pun dapat menerima dengan hati yang terbuka.
Mungkin juga ada orang yang akan menolak ke dalam kehadiran kita, seperti yang tadi Vin katakan juga akan dia menolak. Tetapi bila mana Roh Kudus yang bekerja, kita tidak tahu cara kerja Roh Kudus seperti apa. Tugas kita adalah mempersiapkan benih itu untuk untuk saatnya tiba, maka kita akan mendapatkan hasil panen yang baik. Ya, dan juga di sini kalau kita menjangkau kota secara khusus bukanlah tugas yang sederhana dikatakan ya. Meskipun itu tugas yang harus dilakukan, dan kita sebagai sebuah gereja harus setia kepada panggilan itu, dan kita harus melakukannya ya. Jadi dikatakan memang tidak sesederhana. Mungkin kita pikirkan hal yang gampang, hal yang mudah ya, tapi bila mana dijalankan ya, itu memang perlu membutuhkan penyerahan kepada Tuhan. Jadi di sini dikatakan panggilan untuk menjangkau perkotaan adalah pribadi. Itu adalah panggilan kepada pengalaman kita sendiri yang lebih dalam dengan Kristus, dan panggilan perantaran yang sungguh-sungguh serta perencanaan dan penyelaksanaan yang menyeluruh. Hal ini dibangun sepenuhnya di atas dasar kebangunan dan pembaruan. Karena itu akan dicapai hanya oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi memang penyerahan yang seutuhnya, penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan ya, itu akan membuat suatu perubahan yang luar biasa yang kita tidak akan pernah bayangkan ya. Inilah yang harus kita lakukan. Seorang anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 yang ahli dalam pelayanan perkotaan melakukan penelitian di indeks berkala Ellen G. White tentang nasihatnya pada pindah ke dalam atau keluar kota. Dari 107 artikel, 24 artikel memberikan instruksi pindah keluar atau mendirikan lembaga-lembaga di luar kota. Tetapi 75 artikel memberikan instruksi khusus untuk pindah ke kota untuk menjangkau kota. 8 artikel lainnya bersifat netral. Seorang sejarawan gereja menyimpulkan nasihat Ellen G. White akan pekerjaan di kota, menunjukkan itu berhubungan dengan lembaga-lembaga. Dia menganjurkan bekerja dari pusat pos terdekat di luar kota. Dan ketika berkaitan dengan kerjaan jemaat lokal, dia menganjurkan bekerja di dalam kota. Apakah rencana-rencana di dalam gereja Anda untuk menjangkau perkotaan? Di mana gereja setempat Anda berada dalam hubungan dengan wilayah terdekat kota besar, gereja harusnya tidak berpikir bahwa menjangkau perkotaan tidak relevan bagi mereka. Setiap gereja Advent perlu membuat beberapa kontribusi terhadap tujuan misi yang sangat penting ini. Mengabaikan kota-kota yang hanya berfokus pada menjangkau wilayah di luar kota bukanlah respon yang tepat kepada misi yang Yesus telah berikan kepada kita. Mengapa keluarga-keluarga yang mengetahui kebenaran masa kini tidak menempat di kota-kota? Akan ada orang awam yang akan pindah ke kota agar mereka bisa membiarkan cahaya yang Tuhan telah berikan pada mereka bersinar kepada orang lain. Dan terdapat dalam Adventist Review Sabat Herald tanggal 29 September 1891. Ya, sudah jelas sekali bahwa bila mana kita sebagai umat Tuhan, marilah kita memulainya dari gereja kita. Rencana setiap gereja kita, apa yang kita harus lakukan untuk pekerjaan Tuhan di kota yang kita tinggal, di mana kita dapat menjangkau orang-orang, kita dapat melakukan kegiatan baik itu pelayanan masyarakat melalui membantu orang di dalam lingkungan itu. Mungkin kita dapat membantu membuat bagaimana pelayanan melalui kesehatan, melalui kegiatan yang dapat menolong kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Itulah sebuah pelayanan yang harusnya kita miliki di setiap jemaat kita. Dan bila mana kita mau menjangkau orang lain, marilah terlebih dahulu diulang-ulangi dari pelajaran kita, yaitu mengetahui kebutuhan mereka. Bagaimana itu sangat penting sehingga kita datang bukan
kebalikannya, sehingga orang lain dapat membuka hatinya terlebih dahulu untuk hal itu. Setelah mereka membuka hati untuk menerima kita, maka dari situlah kita dapat memberikan akan terang kebenaran Tuhan itu. Ya, dan di sini juga dikatakan ya bagaimana kita ya bisa ya memenangkan hati mereka. Ya sebagaimana Yesus menjangkau orang-orang yang sakit, dia mendengarkan setiap keluh kesah mereka. Bagaimana kita juga yang mempunyai kesabaran sebagaimana Yesus mendengarkan setiap keluh kesah mereka, ya, sehingga mereka juga ya tahu bahwa kita ini adalah keluarga di dalam Tuhan, yang merasakan setiap apa yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Ya inilah misi yang Yesus ingin supaya kita jalankan di dalam kehidupan masing-masing kita. Ya walaupun kita disibukkan dengan berbagai hal, biarlah kita ya siapkan sedikit waktu kita ya untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita. Ya, biarlah kita juga mempunyai komitmen di dalam kehidupan kita. Ya biarlah setiap hari ya Tuhan bantu saya supaya saya dapat ya menjalankan komitmen saya di dalam kehidupan saya. Ya, sehingga komitmen itu ya semakin hari semakin berkembang ya, dan kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kuasa Roh Kudus akan bekerja ya. Oleh sebab itu biarlah penyerahan yang sepenuhnya kita serahkan itu di dalam tangan Tuhan ya, sehingga Tuhan dapat bekerja ya, membantu akan pekerjaan kita. Biarlah kita juga membuka hati kita ya. Biarlah dalam kehidupan kita terus belajar bagaimana karakter Yesus itu di dalam kehidupannya. Itu akan menjadi bagian kita juga ya. Dan biarlah kita dapat merenungkan itu ya. Sebab sekarang ini kita menganggap bahwa itu adalah pekerjaan pendeta atau pekerjaan pembawa terang kebenaran Tuhan. Ingat, Tuhan memberikan tugas kepada kita masing-masing dengan talenta kita yang berbeda-beda. Tapi bila mana kita datang mempersatukannya dengan orang lain untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan, maka itulah talenta kita akan bertumbuh. Kita walaupun datang dengan berbagai latar belakang, tapi bila mana kita dipersatukan untuk pekerjaan Tuhan, semuanya tidak akan sia-sia. Walaupun kita membawa talenta yang sedikit, seperti yang di dalam perumpamaan itu 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta, tapi teruslah kita kembangkan itu, maka Tuhan akan memberikan kita kesanggupan atau tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ya biarlah iman seperti Yesus akan menjadi bagian masing-masing kita. Ya bagaimana dia tetap mengandalkan Bapaknya yang di surga, kita pun harus mengandalkan Bapa kita yang di surga, sehingga kehidupan kita boleh sesuai atau seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.